Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku di sini di Rispa Konten Sagalaya dengan resep sederhananya. Jadi hari ini aku mau bikin nasi tim ayam ya. Di sini kita akan langsung aja sambil masak sambil nyebutin bahan-bahannya ya. Oke, ini saya lagi manasin minyaknya dulu. Setelah itu saya akan pertama-tama saya akan tumis dulu ini bawang bombay ya. Ini yang udah aku cincang halus. Nggak halus-halus banget sih ya. Maaf kalau videonya agak bergoyang karena saya tidak menggunakan tripod. Nah, kalau sudah agak harum ya si bawang bombaynya, bukan kasih ya, masukin ini bawang putih yang sudah aku cincang halus juga. Ini ditumis sampai warnanya agak kecoklatan ya. Kalau sudah agak menguning, masukin jamur shiitake. Ini tadi aku jamur shiitakenya kering ya, terus aku rendam dulu sampai lembut. Setelah itu diiris kecil-kecil lah seperti ini. Masukin jamur kancing, ini yang warnanya putih yang agak besaran. Kalau mau pakai jamur kancing kan ada yang ukurannya agak kecil juga nggak apa-apa ya. Sudah dipastikan ini agak sedikit mengering ya, kayak begini. Masukin daging ayam. Ini daging ayamnya kalian mau bagian paha atau bagian dada terserah ya. Ini aku tadi bagian paha ya. Terus aku iris ya kecil-kecil seperti dadu kayak gini ya. Untuk daging ayamnya ini sampai berubah warna dulu ya, terus nanti dikasih air. Dan tadi saya daging ayamnya itu dikasih dulu sedikit bumbu ya, yaitu saus tiram dengan kecap manis ya. Nanti setelah ini ya dibumbuin lagi gitu. Oke, sudah berubah warna ya teman-teman. Sekarang kita kasih air aja secukupnya dulu ya. Terus nanti ini dibiarkan sampai airnya itu menyurut. Oke, sekarang kita kasih bumbu pelengkapnya. Di sini saya mau kasih penyedap rasa yaitu chicken powder ya. Jadi kasih aja secukupnya ya. Ini agak mengental nih chicken powdernya, udah kena air dikit tadi jadi agak mengental ya. Oke, terus kita kasih sedikit gula. Saya tidak menggunakan takaran ya, jadi seperti biasa saya itu menggunakan namanya, ini tangan saya udah bersih ya, menggunakan perasaan kalau saya itu kalau masak itu. Kasih sedikit ini garam. Nanti kita testi dulu bagaimana rasanya. Kalau udah oke, untuk oyster sauce sama kecap manisnya jangan ditambah ya. Saya akan cobain dulu ya kalau nanti sudah oke ya. Kalau misalnya nggak oke, untuk oyster sauce dan kecap manisnya bisa ditambah. Oke, kita akan cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pas. Sekarang tinggal kita tunggu sampai airnya menyurut. Oh ya teman-teman, untuk sedap-sedapnya lagi kasih sedikit aja ini kecap asin ya. Oke, sedikit aja karena tadi rasanya udah pas. Ini untuk sedikit penyedap aja kayak gitu. Oke teman-teman, untuk ayam kecapnya nih saya rasa udah cukup ya untuk kesurutan airnya. Tapi kalau kalian masih pengen agak surut banget itu terserah ya. Kalau di sini saya pengen masih ada air-airnya ya, kayak begini. Ada airnya sedikit biar nanti itu ngerendam si ayamnya sama jamurnya itu biar lebih ada rasanya. Oke, sekarang diangkat aja. Pakai ini aja lah untuk sementara ini. Angkat ya.
susah. Oke, ayam kecapnya udah jadi. Sekarang kita akan bikin nasinya. Untuk berasnya itu terserah kalian mau masak berapa ya. Kalau aku cuman masak 2 ini ya, takaran ini, dan ini udah dicuci berasnya seperti ini. Sekarang ayo kita sangrai dulu. Kasih aja sedikit minyak. Kebanyakan udah gitu, ini ada bawang putih yang udah dicincang halus, nggak halus-halus banget sih ya. Kita tumis. Udah gitu masukin aja ini berasnya. Ini udah dicuci ya berasnya ya. Jangan sama airnya. Kalau sudah disangrai seperti ini, kasih aja air. Ini air perpaduan dari chicken soup atau chicken broth ya, dengan air. Kasih sedikit-sedikit dulu aja. Ini sampai si berasnya itu matang, jangan terlalu matang, tapi jangan juga enggak matang. Oke, bisa ngira-ngira ya kalian ya. Aduh sorry, ini aku juga ngira-ngira airnya. Aku kasih dulu segitu. Biarkan sampai menyurut. Dan gak lupa nanti dicobain ya ininya, si air ini kan perpaduan air dengan chicken broth ya, jadi dicobain dulu ada rasanya apa enggak. Kalau nggak ada rasanya dikasih lagi bumbu tambahan. Di sini aku akan kasih bumbu tambahannya cuman oyster sauce aja ya, sedikit. Oke, segitu aja. Allahu Akbar. Tambahin lagi lah sedikit airnya. Oke, tunggu sampai surut airnya ya. Sambil nunggu airnya surut, ini harus terus diaduk-aduk kayak gini ya. Jadi jangan didiemin. Jadi tadi untuk air dan chicken brothnya ya, perpaduan air dan chicken brothnya atau chicken soupnya, jadi saya menggunakan airnya sedikit saja, yang dibanyakin chicken soupnya ya. Jadi saya menggunakan chicken soup seperti ini yang sudah jadi dan sudah ada rasanya ya, seperti ini. Dan dikasih sedikit air, jadi gurih ini ya. Nah ini udah hampir, airnya udah hampir surut banget ya. Nah ini udah surut banget. Sekarang kita matiin apinya ya, tuh udah agak sedikit ngerak ya. Sekarang matiin apinya dulu. Terus kita akan buat sekarang. Nah ini nasinya jadi seperti ini ya. Si beras yang sekarang udah agak sedikit jadi nasi, tapi nggak mateng, nggak terlalu mateng, tapi tidak juga nggak mateng. Sorry ya kalau bahasanya belepotan, nggak paham lah kali ya. Yuk sekarang kita cetak. Nah teman-teman, di sini aku udah nyediain 1 butir telur yang udah mateng, yang udah aku rebus dan aku belah menjadi 2 bagian. Aku masukin ke wadah mangkok stainless ya. Dan caranya itu dibalikin si telurnya itu ya. Jadi yang kuningnya itu ada di bagian bawah. Nah kenapa aku pakai mangkok stainless? Karena biar cepet matang ya. Panasnya kan kalau stainless itu bagus banget kayak gitu. Nah udah gitu dikasih topping ayam kecap tadi ya. Nah ini agak didedet-dedet ya, biar padat gitu, biar nanti pas jadi si nasinya itu nggak burudul gitu. Dan ini ya teman-teman, waktu masukin nasinya juga harus ditekan-tekan ya biar padat. Jadi tujuannya ya seperti tadi, biar pas nanti udah jadi nasinya itu nggak burudul, nggak pecah kayak gitu.
Nah, kalau udah selesai ya teman-teman, bungkus pakai aluminium foil. Kalau kalian nggak mau bungkus pakai aluminium foil juga nggak apa-apa. Saat dikukusnya itu ya teman-teman, si pancinya itu yang berisi air itu harus mendidih dulu. Jadi harus panas dulu, jangan sebelum mendidih dimasukin. Nah, ini udah matang ya teman-teman. Oh ya, untuk waktu kukusnya itu aku di sini menggunakan 30 menit waktu kukus ya. Atau misalnya kalau kalian sampai matang aja ya, dikira-kira ini matangnya berapa menit. Kalau aku ini 30 menit ya. Udah gitu kita mulai tumpahin ke piring yang udah ada ya, udah aku sediain. Nah, ini jadinya seperti ini teman-teman. Cakep kan? Kita ambil lagi yang satu lagi. Nah, ini yang satunya lagi. Nah, nasi tim ayamnya udah jadi ya teman-teman semuanya. Ini bisa kalian kasih topping bawang daun, ataupun kalau seperti ini juga nggak apa-apa, atau bisa nanti dikasih acar timun, acar apa ya untuk toppingnya, dan juga kasih lagi sambal, itu terserah kalian. Tapi di sini aku nggak pakai ya. Dan ini cocok juga buat bekal anak sekolah majikan. Jadi kalau kalian yang nggak punya ide untuk bekal makanan anak sekolah, cobain deh resep ini. Dari aku terima kasih dan selamat mencoba.